Pas berapa hari atau berapa minggu yang lalu ya, gue ngerilis ke Instagram nilai Eptanas gue. Lalu masyarakat tampaknya kaget dengan nilai-nilai saya yang ada di Eptanas tersebut. Saya bisa jelaskan. Hey, what's up guys? Today I'm gonna be making a video, an announcement for my merchandise, and I'm trying to design my new model, and I'm working on my Technobots, which are robots I'm creating, and you can buy my merchandise from my dad's store. It has cool kids on the sleeve, only one of them, only on this sleeve, and it says my name on the back, so you better go get it. There's a lot of colors. They're like blue, and there are purple, red, and this one that I'm wearing. And I'm going to be making a white and golden one. And Daddy, where do you buy it? Tokopedia.com/karyapanji. And yeah, don't forget to like and subscribe, turn on post notifications, so whenever I post a new video, you know when it's out. Bye! Ketika itu rilis ya, orang pada nanya, lah nilai kayak gini kok bisa masuk ITB? Karena ini nilai Eptanas SMA di College Gonzaga. Terus ada banyak yang nanya, kok nilai kayak gini bisa masuk ITB? Jawabannya adalah karena gue masuk ITB-nya Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB 1. Jadi ada ujian terpisahnya, ujian itu ujian gambar cerita. Temanya pasar, jadi gue boleh pasar tradisional dan pasar modern, supermarket atau mall. Terus gue disuruh gambar dan harus ada konsepnya. Waktu itu gue gambar supermarket kalau gue nggak salah. Jadi gue gambar dari sudut pandang orang yang ada di balik etalase yang lagi dagang. Jadi ada tangannya, terus ada etalasenya, terus ada benda-benda, terus ada segala macam cerita. Ada orang jatuh di situ, ada maling, gitu-gitulah. Jadi rame ceritanya. Terus ada satu gambar kreatif. Jadi misalkan ada kayak bentuk kayak kurva nggak jelas gitu. Terus tulisannya adalah transportasi. Terus gue mesti gambar itu jadi sebuah sarana transportasi. Ngarang aja. Nah, orang yang pikirannya di kotak-kotakin tuh bingung bikin mobil gitu. Padahal transportasi kan nggak harus mobil aja. Bisa aja alat, misalnya yang paling standar tuh misalnya adalah kendaraan jelajah planet Saturnus gitu. Ngarang aja gitu. Bentuknya nggak kayak mobil ya, namanya juga kendaraan jelajah planet Saturnus. Lu kan nggak pernah ngeliat emang bentuknya kayak gini. Terus ntar ada benda lagi kayak angka 8 tapi nggak crossing gitu ya, misalkan kayak gitu. Terus tulisannya adalah kesehatan. Terus bisa aja gue sambungin ke tasnya, terus gue jadiin itu bola sepak yang kempes, terus ada orang lagi mompa gitu. Terus intinya adalah olahraga supaya sehat gitu-gitu. Jadi ada banyak lah kayak gitu. Terus nanti orang dilihat kreativitasnya sesuai atau enggak untuk masuk FSRD ITB. Sama ada ujian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kalau gue nggak salah. Nah, gue ikut ujian itu dan keterima. Tapi juga selain masuk ITB kan juga pakai UMPTN ya. UMPTN kan ujian terpisah juga. Jadi ya mungkin ada juga yang nilai Eptanasnya jelek kayak gue tapi terus bisa masuk ITB mungkin juga. Tapi gue mau menjelaskan nih kenapa nilai gue seperti ini. Salah satunya adalah karena Gonzaga itu dari dulu terkenal nggak suka ngatrol nilai. Itu gue udah denger sebelum gue masuk ITB. Dan nggak tahu sekarang masih kayak gitu ya. Ada yang waktu itu di komentar di Instagram gue gimana, kurang lebihnya gini, kok nilainya bisa kayak gini? Katanya di Gonzaga nggak ada katrol-katrolan. Kata gue, lah justru karena nggak ada katrol-katrolan. Kalau ada katrol-katrolan mah nggak akan dibiarkan ada nilai 2 kali. Jadi gue bacain ya satu persatu dan gue mau jelasin kenapa. Mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5,83. Yang sebenarnya menggambarkan saya tidak cocok ya bercerita tentang semangat kebangsaan. Gue nulis buku national.is.me. Tapi mungkin di sisi lain itu juga menggambarkan bahwa PPKN itu, Pancasila itu ilmu praktek, bukan ilmu hafalan menurut gue ya. Ya nggak sih? Pancasila itu ilmu praktek.
pelajaran praktek gitu, bukan pelajaran hafalan. Pancasila tuh nggak perlu dihafal. Gue tau orang Indonesia suka menyindir orang lain yang nggak hafal Pancasila ya. Tapi apa maknanya hafal Pancasila kalau nggak diamalkan gitu? Dan kalau misalnya ada orang nggak hafal Pancasila tapi kelakuannya sangat mencerminkan Pancasila, terus kenapa gitu? Terus bahasa dan sastra Indonesia tuh 6,72. Gue terus terang cukup kaget. Gue pikir nilai gue jelek nih bahasa Indonesia. Karena singkat gue hampir selalu nilai bahasa Indonesia gue 5. Terus itu gue jadi penulis lagi. Dan yang sangat gue sayangkan adalah gue tidak serius belajar bahasa Indonesia. Karena sekarang sebagai komedian, terutama sebagai stand up komedian, kan gue kerjanya main majas ya. Semua itu majas. Semua tuh bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Nih. Pecahkan.com itu bahasa Indonesia sebenarnya. Stand up comedian itu kan lucu karena dimengerti, bukan karena misalnya dia brilian atau dia jenius. Bang Miing yang bilang, Kang Miing yang bilang bahwa orang tuh ketawa bukan karena lucu, orang ketawa karena ngerti. Nah, untuk bisa membuat orang ngerti joke kita, itu kan pelajaran bahasa Indonesia. SPOK gitu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Yang jelas gitu ketika lu ngomong. Sehingga nyampe. Orang suka bilang, Bang, gue kepikiran sesuatu lucu, tapi kok orang nggak ketawa ya? Karena orang nggak ngerti. Cara lu ngomongnya salah. Itu semua apa? Bahasa Indonesia. Nah, jadi gue, atau mungkin nggak perlu gue bilang menyayangkan ya, karena toh pada akhirnya, ya, toh hidup menemukan jalannya sendiri. Tapi seandainya mungkin gue bagus dalam bahasa Indonesia, mungkin gue gak harus belajar ulang bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Inggris 7,49. Ini juga agak aneh, karena gue berpikir bahasa Inggris gue tuh bagus, minimal 8. Gue ingat gue pernah pacaran ya sama cewek, namanya Nia. Terus itu lagi apa ya, kayaknya lagi masa-masa ulangan deh. Terus semacam EPTA atau EPTANAS atau apa, gue nggak ngerti. Gue kelas 3 nih. Terus dia kelas 1 kan, dia udah selesai duluan. Terus kami berantem. Terus gue bilang, aku mesti masuk nih, mesti ulangan bahasa Inggris, tungguin aku ya. Ngapain aku tungguin kamu lama, aku mau pulang ya. Dia naik mikrolet, apa ya, M36, gue lupa, pokoknya arah ke Depok. Terus gue bilang, kasih aku waktu, kalau misalkan angkotnya ketemu, kamu naik aja, ntar aku susul. Tapi aku akan ngerjain ulangan ini secepat mungkin. Terus bilang, udah kerjain aja sebutuhnya kamu. Ya udah tungguin. Gue masuk ke dalam ulangan, gue terus nggak nyampe 15 menit, mungkin nggak nyampe 10 menit. Seluruh soal yang mungkin ada 10 kayaknya, itu mungkin lebih, gue serahin. Satu kelas bingung ngeliat gue, hah? Kok sih aja udah selesai? Gue kasih guru gue, nih bu, udah selesai, udah semuanya udah selesai. Terus gue langsung keluar. Terus hasilnya 9. Gokil gak? Terus gue samperin cewek gue saat itu. Dan kayaknya dia masih di luar, terus kita naik mikrolet bareng, terus berantem. Sama juga pacar pertama ya kan, bela-belain. Putusnya putus juga gara-gara agama. Ekonomi 2,46. Very interesting. Ekonomi 2,46, sementara gue hidupnya nih ekonomi banget. Gue jalanin bisnis, gue berhitung. Ekonomi itu kan ilmu insentif ya, tentang apa yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu, atau insentif apa yang dibutuhkan seseorang untuk jadi motivasi dia ngelakuin sesuatu, gitu kurang lebihnya. Jadi ekonomi itu bukan masalah uang saja. Ekonomi itu ilmu behavior sebenarnya. Tapi gue tuh ngerasa ekonomi itu ilmu yang paling penting buat gue sekarang. Gue punya buku-buku ekonomi banyak banget di belakang. 2,46. Abis gue nggak saat itu tuh nggak gitu ngerti aplikasinya dalam kehidupan gue, karena gue nggak tahu gue mau jadi apa sih. Ya gimana dong? Gue juga masih SMA. Emang siapa yang diharapkan tahu dia mau jadi apa ketika dia masih SMA? Gue waktu itu pengen jadi komikus. Gue pikir, gue nggak kepikiran sama sekali masalah entrepreneurial atau mencoba hidup dari stand up comedy yang membutuhkan pemahaman sama ekonomi. Nggak ngerti gue. Jadi konteks ilmu ekonomi ini nggak gue dapetin. Sebaliknya, sosiologi gue 7,06, antropologi gue 6,59. Gue pikir lebih tinggi.
Tapi sosiologi dan antropologi adalah dua ilmu yang gue rasa menarik sekali. Karena waktu itu gurunya adalah Pak Agus Dewa, gue pernah bahas di materi stand up gue yang kalau gambar pakai batu akik gitu, yang mau digambar pakai tangan dalam atau tangan luar gitu. Dia ngajarnya menarik sekali, kayak lebih kayak cerita, lebih kayak dongeng gitu, dan gue selalu tertarik sama beliau dan kepedulian gue terhadap sosial politik dimulai dari Pak Agus Dewa. Terus tata negara 6,33, ini ilmu apa? Ini gue nggak ngerti kenapa anak SMA diajarin tata negara. Matematika gue nyebutnya aja ketawa. 2,90. Kenapa lucu ya? Nilai Eptanas loh guys. Nilai Eptanas 2,90. Bekap gua pas terima ini, dia ngelihat, dia bergumam sendiri gitu. Bapaknya insinyur listrik, anaknya matematikanya 2. Bokap gue tuh kan jenius sama eksakta. Dia kuliah di UGM, karena dia tinggal di Jogja kan, dia kuliah di UGM. Terus beasiswa, terus dapat beasiswa di ITB, terus dia pindah ke ITB. Terus dari ITB dia dapat beasiswa di Tokyo Denki University, terus dia pindah ke Jepang. Jadi dia tuh jenius. Ternyata nggak nurun ke anaknya. Lagi-lagi gue nggak menemukan minat aja sih di matematika. Dan gue nggak inget gue di Gonzaga itu nyontek tuh buat apa gitu. Keyakinan kami. Gue sempet nyontek ya. Ada kok nyontek-nyontek, gue inget banget. Gue inget ada sekali waktu, gue duduk di jendela. Di jendela. Lucu banget kalau dipikir-pikir. Gue duduk ke jendelanya kebuka kan. Jendela itu tipe kebuka yang gini nih guys. Yang di set didorong, terus jendela kayak gini, kebukanya set gitu. Terus kadang-kadang lu taruh kapur di sini biar dia nggak nutup balik. Kadang-kadang udah keset, udah longgar gitu. Jadi lu selipin kapur biar dia nggak nutup gitu. Terus gue duduk paling pojok sini, terus guru di sebelah sana. Terus gue naruh buku contekan di dalam laci. Terus gue lagi ngerjain tugas kan. Terus gue nengok ke arah dia lagi ngemerhatiin nih. Gue ambil buku, pelan-pelan. Gue lihat, terus perasaan gue nggak enak. Gue nengok ke kanan, ada 2 guru gue lagi ngeliatin gue pas di jendela. Ngeliatin di sini mukanya di sini. Nggak ngomong, nggak ketawa, nggak marah, cuma ngeliatin doang. Terus gue masukin ke dalam, terus pura-pura ngitung, berarti bukan belajar matematika. Tapi di Gons itu nyontek tuh buat apa gitu, karena nyontek itu hanya bisa menyelamatkan, setidaknya pemahaman gue, nyontek tuh buat apa? Kalau lu goblok ya udahlah, lu goblok aja deh, salah sendiri lu nggak belajar. Karena cuma nyelamatin tipis-tipis kan, nyontek itu kan nyelamatin tipis-tipis gitu. Tapi di jangka panjangnya lu nggak punya apa-apa di kepala lu gitu. Dan Gonzaga itu relatif bebas bertanggung jawab. Kayak gue inget mata pelajaran kayaknya SMA kelas 2 deh, mata pelajaran akuntansi pembukuan. Dalam 1 tahun pelajaran, cuma 1 kali gue masuk itu. Hari pertama, ketemu sama gue lupa namanya, mohon maaf nih ya, panggilannya Ginola. Duh, mohon maaf banget. Bukan gara-gara dia mirip pemain bola, gara-gara giginya nongol atuh. Aduh, jahat banget gue. Tersinggung nih, tersinggung lu pada. Udah jangan tersinggung, nah kalau mau tersinggung oleh panji.com aja deh tuh, nonton. Dan namanya juga anak SMA kan guys. Terus anaknya Ginola masuk Gons juga, dipanggilnya Ginosa karena giginya nongol semua. Aduh. Aduh, jahat banget sih. Aduh. Tapi gue cuman masuk ke kelasnya Ginola tuh cuman 1 hari. Saya tahu nggak gue ngapain? Main basket. Gue keluar main basket, nggak pernah satupun. Gue nggak tahu tuh. Kelas 2 sih nggak ada nilainya 0 kali, gue juga nggak ngerti.
Makanya kan di stand up gue selalu bilang ya, gue tuh ranking kelas 1 SD sampai 3 SMA itu ranking paling bawah. Karena gue tolol dan males dan badung gitu. Tapi tahu nggak kesimpulannya apa? Ini kan jumlahnya tuh 45,43. Tuh nilai Eptanas gue 45,43. Kesimpulannya apa? Nilai sekolahan adalah bukan takdir kehidupan. Jadi kalaupun nilai lu jelek di sekolahan, bukan berarti di kehidupan lu juga jelek nilainya. Bahkan di dunia nanti, gue pernah bahas di salah satu YouTube gue, di dunia nanti nggak ada yang ngasih lu nilai. Obsesi lu sama nilai, itu yang akan membuat lu jadi manusia yang merasa angka views itu penting, angka subscriber itu penting, angka komen itu penting, dan merasa kalau angka viewsnya nggak gede, angka subscribernya nggak gede, angka komennya nggak banyak, itu berarti jelek. Itu lu adalah bocah-bocah yang terjebak sama sekolahan. Lu merasa nilai lu adalah nilai yang lu dapat dari sekolahan, tapi lu tidak dihitung dari nilai-nilai macam itu. Kebanyakan sekolah lu. Dia yang berpikir nilai views atau angka views gede, angka subscriber gede, angka komen gede menentukan kualitas. Antara anak-anak atau masih punya pola pikir kayak anak-anak yang hidupnya dikelilingi sama nilai, angka yang gede, angka yang tinggi gitu. Kasian sebenarnya kalau dipikir-pikir. Jadi, kalau nilai lu bagus di sekolahan bukan berarti lu akan sukses, kalaupun nilai lu jelek di sekolahan bukan berarti lu akan gagal. Ini anak ini ranking paling bawah dari SD 6 tahun dan 6 tahun SMP SMA. Sekarang punya karir dan hidup dari karyanya. Jadi ada jalannya. Kayak sering gue bahas juga di mana-mana, tapi ini bukan tempatnya lah. Itu yang lain aja. Intinya jangan biarkan lu merasa nilai lu sebagai manusia itu ditentukan sama nilai lu di sekolahan. Jangan pernah. Nilai lu sebagai manusia adalah nilai yang lu temukan sendiri dalam perjalanan hidup lu. Lu yang tentuin berapa sih nilai gua, dan lu yang bangun nilai itu. Hari demi hari, usaha demi usaha. Nggak ada orang lain yang ngasih nilai itu ke lu. Lu yang nyari sendiri. Makasih banyak. Goks. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana, dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.